setiap kami. Sungguh Engkau tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Nama-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Tuhan penolong di hidupku. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Nama-Mu menaungi hidupku. Tuhan, Engkau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Nama-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau begitu setia bagi kami Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Engkau juga setia menuntun langkah-langkah hidup kami Tuhan. Untuk segala sesuatu yang banyak hal yang kami tidak mengerti, tidak kami ketahui, yang sedang kami alami Tuhan Yesus. Kami percaya selama Engkau ada berjalan bersama kami, kami tidak perlu takut akan apapun juga Tuhan Yesus. Tuntunan-Mu kami nanti-nantikan. Mari Roh Kudus berbicaralah bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati. Bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Gembala, segenap pelayan jemaat, staf Gembala dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Saya boleh sharing firman Tuhan. Nama saya Julita Manik, suami saya Pendeta Binsar Sitorus. Kami menggembalakan jemaat di Jakarta Pusat dan kami diberkati dengan 3 orang anak. Yang 2 sudah bekerja, yang 1 lagi masih sedang mau menyelesaikan studi ya di kampus, di universitas. Dan hari ini saya mau sharing firman Tuhan, temanya kita tentang unity ya. Tadi di kebaktian 1 lebih ke personal relationship atau dengan orang lain, bagaimana unity itu mendatangkan berkat. Nah di kebaktian kedua ini lebih fokus kepada unity dengan Tuhan. Ya, unity dengan Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara ketika kita mengalami banyak hal yang kita gak mengerti, kita gak gampang patah semangat.
Ya, kita nggak gampang patah semangat karena kita tahu bagi orang percaya segala sesuatu itu dalam koridor Tuhan. Tapi yang sering terjadi, mau itu hamba Tuhan yang sudah lama melayani Tuhan atau jemaat ya, itu sering kali kita ngerasa, masa sih Tuhan izinkan terjadi seperti ini? Kenapa sih harus ngalami seperti ini? Nah, ada satu proses yang dialami oleh kerabat keluarga kami ya, di mana ibunya meninggal, terus ada hal yang nggak baik terjadi di tengah keluarga, itu membuat anak muda ini akhirnya menjadi kurang percaya, mungkin belum sampai tidak percaya ya, kurang percaya kepada Tuhan. Karena dia pikir kok mama saya melayani Tuhan, kok cepat diambil dari hidup kami. Papa saya orang baik-baik kok diizinkan ngalami seperti ini, akibatnya imannya kena gempur. Ya, dan kita sering ngalami seperti itu. Ketika kita ngalami proses, apalagi kalau status Bapak Ibu Saudara itu rajin ke gereja, rajin baca firman Tuhan, terus kita dengar nih orang lain diberkati. Kok saya malah kayaknya nggak ngalami apa-apa. Nah itu ketika kita mulai kurang percaya, kita mulai meninggalkan keunitian kita dengan Tuhan. Kita nggak percaya bahwa dia itu merancangkan masa depan yang baik bagi kita. Akibatnya apa? Itu makin menggerogoti kehidupan rohani kita, dan lama-lama kita mulai bisa sampai bahkan meninggalkan Tuhan. Nah jadi untuk kita bisa mengerti ya manunggal, unity dengan hati Tuhan, saya membawakan tema tentang perlombaan. Ya karena kalau Tuhan ngajari jemaat itu selalu tentang endurance, daya tahan ya. Daya tahan itu kan artinya sesuatu yang nggak mudah, Bapak Ibu Saudara alami, tapi harus selesai ya. Jadi kalau Tuhan tuh ngomong tuh apa? Prajurit berperang itu kan daya tahan ya. Kemudian apalagi petani ya, ketika menabur belum tahu apa yang akan terjadi. Apakah nanti ada wabah atau ada bencana alam, nggak tahu. Tapi waktunya nabur dia nabur aja. Dan dia percaya apa yang benih ditabur itu akan menjadi buah. Jadi tentang bicara sesuatu yang belum terjadi tapi dia setia lakukan. Dan satu lagi adalah olahragawan. Ya, jadi kalau ada hamba Tuhan olahragawan itu sudah bertobat, sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya itu cocok banget ngomong tentang olahragawan karena dia hidup di situ dan banyak dan ada prinsip-prinsip tentang olahragawan itu yang Tuhan taruh di Alkitab. Jadi hari ini judul firman-nya adalah Win the Race, menangkanlah perlombaan. Ini kan tahun kebangkitan, tahun kemenangan. Jadi artinya kalau nggak ada perlombaan nggak mungkin menang dong, ya nggak saudara? Ya, saudara mau bangkit. Kalau nggak ada sesuatu yang kelihatannya saudara tuh kayak bangkit itu kan dari satu posisi lebih rendah ke posisi lebih tinggi. Amin. Mungkin ada waktu tunggu. Ya kalau kita tetap gitu aja tuh namanya nggak bangkit Bapak Ibu Saudara ya. Bangkit itu artinya berdiri gitu ya. Berdiri. Jadi artinya sesuatu yang tempat yang lebih tinggi, next level. Berarti ada masa tunggu kan karena ini tahun kebangkitan. Jadi hari ini bicara tentang perlombaan. Nah firman Tuhan berkata, mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, loh saya kan bukan atlet kok ngomong tentang perlombaan. Ya orang gak suka perlombaan, tapi kita baca ayatnya, Ibrani pasal 12, judul perikopnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang berwarna kita ucapkan sekali lagi, 1, 2, 3, perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau namanya wajib bisa nolak gak Bapak Ibu Saudara? Gak bisa, berarti semua kita ini atlet yang sedang berlomba. Nah perlombaannya bukan perlombaan olahraga secara fisik. Perlombaannya apa Bapak Ibu Saudara? Gelanggang Bapak Ibu Saudara hari ini mungkin berbeda satu dengan yang lain. Tapi semua orang punya gelanggang. Karena wajib hukumnya. Ya, jadi namanya perlombaan itu mungkin ada yang lombanya itu lompat tinggi ya. Ada yang lombanya lari ya. Ada banyak jenis perlombaan. Tapi yang jelas kita bertanding. Dalam perlombaan yang diwajibkan. Nah perlombaan kita apa? Ya mungkin ada persoalan yang sedang Bapak Ibu Saudara sedang alami ya. Dalam banyak hal, di keluarga, di pekerjaan, di bisnis, di pelayanan. Ada gelanggang pertandingan yang diwajibkan. Nah pertandingan itu kan gak enak, perlombaan itu gak enak ya. Karena apa? Kalau mau menang berarti harus punya strategi ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah olahraga itu nggak enak
Ya, kenapa? Harus keluar keringat, harus bercapek-capek, apalagi yang namanya lomba. Tapi kata Tuhan itu wajib, kenapa? Tanpa perlombaan seperti tadi di awal, tidak ada kemenangan. Tanpa perlombaan dapat medali enggak? Enggak dapat. Tanpa perlombaan dapat hadiah enggak? Enggak dapat. Jadi kalau saudara lihat ayat ini, jangan ngerasa Tuhan itu kejam. Kenapa ada perlombaan? Karena Tuhan mau kita menang. Kenapa mesti lomba? Karena Tuhan mau kasih medali. Kenapa mesti lomba? Karena Tuhan mau kasih mahkota. Semua mau mahkotanya, mau medali emasnya, tapi nggak mau perlombaannya. Ya, siapa sini yang mau medali? Ada yang nggak mau? Mau dong ya. Siapa sini mau mahkota? Mau semuanya. Artinya masuk dalam gelanggang perlombaan. Ya, jangan protes-protes. Nah, saudara-saudaraku, ada ayat di Alkitab tentang perlombaan, banyak ya, tapi kadang-kadang ini mutiara ya, tidak terlalu diangkat ayatnya. Kita lihat dari Yeremia, nah, Yeremia pasal 12, judul perikopnya udah gak enak nih, keluhan Yeremia dan jawab Allah. Ya, keluhan Yeremia dan jawab Allah, ayat 6, ayat 5 maaf, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki. Nah ini tentang, bayangkan ya gelanggang pertandingan ya, yang satu orang berlari, yang satunya jalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Ada dua jenis perlombaan yang gak setara. Yang pertama, bertandingnya sparring partnernya jalan kaki. Mudah apa gampang? Kita lari, orang lain jalan kaki, mudah gak menang? Mudah lah. Kalau dia sama-sama lari, susah ya. Yang paling cepat yang menang. Tapi kalau dia jalan kaki, kita perlu cepat gak larinya untuk menang? Gak perlu. Perlu capek-capek banget gak? Gak perlu. Tapi Tuhan bilang, kamu tandingmu itu, perlombaanmu, sparringmu, partnermu, itu jalan kaki. Kamu lari, kamu sudah lelah. Gimana kamu tanding lawan kuda? Lawan kuda susah gak? Wah, bisa menang gak? Gak bisa lah. Itu waktu ditemukan mesin mobil aja disebut daya kuda kan, horsepower. Gak mungkin menang. Tapi artinya kalau saudara lihat di sini, Tuhan itu gak mau kita cuman gelanggang pertandingan itu yang cetek. Yang cuman seperti orang jalan kaki, itu pasti menang. Tuhan mau bawa kita berpacu melawan kuda, artinya ini naik next level. Jadi orang Kristen tuh jangan di situ-situ terus. Jangan pergumulan yang sama terus. Tadi dikatakan ya, kalau kita kembali ke ayat 1 sebelumnya, perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dikatakan menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ada dua jenis beban. Yang pertama beban kehidupan, beban persoalan ya, ketidakpercayaan, nggak punya ini jadi beban, kekhawatiran, ketakutan. Tapi ada juga beban dosa. Nah, yang namanya beban dosa jangan main-main karena itu dosa, beban. Kalau tanding orang itu atlet, Bapak Ibu Saudara lihat, bahkan sponsor-sponsornya itu berusaha membuat pakaian, sepatu seringan mungkin supaya nggak jadi beban. Ya, lihat tuh kalau pelari itu kenapa sepatunya mahal banget? Dia itu lari kayak itu ada dorongan sama dia, membuat dia lebih cepat lagi lari. Perenang, dikatakan baju renang itu bagaikan kulit kedua. Artinya apa? Kalau berenang terus kan sekarang kalau ibu-ibu gitu ya, kalau berenang tuh kan bajunya kan semua dipakai sampai suami saya bilang, nampaknya juga di kolam renang. Waduh, bukan apa-apa, takut hitam semua ditutupin gitu ya. Nyemplung ke kolam renang. Ini kalau bertanding renang bisa menang gak nih? Ya gak bisa menang lah, pakainya berat gitu ya. Itu gak boleh merintangi, jadi jangan main-main sama dosa ya. Apalagi kekhawatiran dan yang lain itu merintangi kita, gak bisa cepet larinya. Makanya saudara lihat di ayat berikutnya tadi Yeremia 12, keluhan Yeremia dan jawab Allah. Orang yang suka ngeluh di gelanggang pertandingan tuh gak mungkin menang Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena jadi beban ya. Kemudian dikatakan begini, dijelaskan lagi. Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram. Ini tadi tentang orang yang jalan kaki terus lawannya lari. Itu ibarat di negeri damai, pertandingan yang enak, kamu udah ngeluh, kamu udah gak tentram, apakah yang akan kau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Nah, saya mau flashback sebentar saudara ya. Ini Yeremia ini diutus Tuhan untuk bicara sama orang Israel. Ngomong sama orang Israel masuk ke pembuangan 70 tahun.
Mudah gak dia ngomong ini? Gak mudah. Karena apa? Orang Israel itu pride-nya tinggi. Bangsa pilihan Allah dibela sedemikian rupa oleh Allah dari perbudakan. Masa jadi? Kan gak masuk akal kan? Bangsa pilihan Allah loh. Kerajaan demi kerajaan, dari kerajaan Daud, kerajaan Salomo itu luar biasa semuanya. Ya. Kok sekarang masuk perbudakan 70 tahun? Gak ada yang percaya. Kalau orang langsung nerima, dia ngomong, dia seneng ya. Tapi karena banyak gak percaya, Raja Zedekia pun gak percaya, Raja Yoyakim pun gak percaya. Tercatat yang masuk ke pembuangan itu namanya Raja Yoyakin. Dan saudara, orang yang takut Tuhan itu dibela Tuhan. Sepertinya ya Raja Yoyakin itu masuk ke pembuangan itu kayak orang kalahan kan. Namanya tawanan. Tapi banyak yang miss baca ayat ini. Saudara tinggal ketik aja di Alkitab digital 37. Ya, 37 pakai concordance digital. Maka akan keluar kata 37 itu begini. 37 tahun, 37 tahun sesudah Yoyakin masuk ke pembuangan. Dia duduk bersama raja, bahkan lebih daripada semua raja-raja yang ada di bawah kekuasaan Babilonia. Diberkati enggak di masa pembuangan? Diberkati. Tapi orang dengar pertandingannya udah gak mau tanding, ngeluh. Makanya dia ngeluh. Terus Tuhan bilang, belum ke Babilonia aja udah ngeluh. Baru suruh ngomong nih. Ini kayak orang tanding, lari, lawan orang jalan kaki. Kamu sudah ngeluhnya gini. Gimana nanti di tempat yang benar-benar sulit? Saudara ngerti enggak? Tapi artinya masuk ke pembuangan itu bukan turun pangkat. Amin. Di sana ada yang namanya Daniel, ada yang namanya Sadra, Mesah, Abednego, Ratu Esther, siapa lagi? Pamannya Ratu Esther, Mordekai, itu diangkat semua Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya taburan iman mereka di masa itu yang kelak kemudian mungkin orang-orang Majus dari timur, ya banyak orang yang merelasikan itu menjadi orang-orang percaya. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan ngeluh. Kalau engkau hari ini punya persoalan, itu bukan apa-apa. Amin. Jangan ngeluh. Tapi bukan berarti persoalannya gak berat. Tapi menjadi seperti orang berpacu melawan kuda. Kalau nanti Tuhan angkat kita next level, maka kita akan lihat ke belakang. Yang dulu itu yang aku udah nangis-nangis Bombay itu ternyata gak ada apa-apanya. Nah ada seorang anak nih ya, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam lagi. Ada seorang anak kelas 2 SD, mau ujian matematika, disuruh maminya belajar. Dia punya koko sudah SMP, belajar. Terus anak yang kelas 2 SD ini ngomong gini, lebih baik aku mati saja. Karena persoalan matematika ini begitu berat. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, bagi anak kelas 2 SD itu berat gak? Berat. Terus kokonya denger yang kelas 2 SMP. Ngomong gini, ya baru matematika tambah kurang. Koko sudah belajar integral. Jadi saya mau tanya, bagi si Koko ringan apa berat? Ringan. Tapi coba bayangkan dia naik, dia berjejak di sepatu adiknya. Dulu waktu dia kelas 2 SD dia nangis juga enggak? Nangis. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara, kalau tetap di gelanggang pertandingan pasti akan menang. Kalau tetap lari pasti naik kelas. Ada ujian ikut naik kelas karena udah belajar, udah dituntun firman, pasti naik kelas. Yang namanya orang naik kelas itu dari SD naik ke SMP, SMP jadi ke SMA, SMA jadi universitas. Nggak pernah selama-lama. Aku mau kayak Tuhan Yesus karena matematika terlalu berat. Dari sekarang sampai selama-lamanya aku kelas SD saja. Ya nggak bisa bersaing dengan orang di pekerjaan dan lain-lainnya. Jadi jangan suka mengeluh, setuju katakan amin. Jadi untuk bertanding kita perlu 4 secara singkat, TAAT. Ya, TAAT, taat. Kita perlu ini tapi ini jadi inisial supaya Bapak Ibu Saudara gampang. Karena biasanya cuma 3 poin atau 2 poin. Ini 4, ya 4 aturan main TAAT. T yang pertama, Tuhan sebagai coach, pelatih. Orang itu kalau tanding ada pelatihnya enggak Bapak Ibu Saudara? Ada. Pelatihnya ikut lari enggak? Enggak lah, dia cuma ngasih tau begini loh larinya. Startnya, masa dia ikut lari juga, nanti dia menang. Dia gak ikut lari, tapi dia lebih tahu banyak tentang dunia lari daripada si atlet. Karena apa? Dia punya pengalaman. Amin. Dia pernah punya pengalaman. Dan pengalaman dia bukannya pengalaman dia sendiri. Dia sudah bandingkan dengan orang-orang lain. Jadi dia tahu ilmunya.
ya. Tuhan sebagai coach. Ibrani 12 ayat 2a, lanjutan ayat tadi. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Ayat yang sebelumnya. Bertanding tadi dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi matanya itu tertuju kepada Yesus. Yesus itu siapa? Pelatih kita. Ya, yang sudah dulu pernah ngalami. Tidak ada gelanggang pertandingan yang tidak pernah dilalui Tuhan Yesus. Karena apa? Seluruh kelemahan kita sudah ditanggung di atas salib. Dia sudah rasakan sakit, pengkhianatan, ya saudara. Semua yang pernah terjadi, kelemahan-kelemahan kita ditanggungkan. Kalau ditanggungkan artinya dia ngalamin, amin. Itu ditanggungkan. Jadi nggak ada yang dia nggak tahu, Bapak Ibu Saudara. Resep keluar dari persoalan Bapak Ibu Saudara, dia nggak ada yang nggak tahu. Jadi bagian kita, percayakan diri kita kepada pelatih. Mau disuruh tunggu, tunggu. Mau disuruh lari, lari. Ya, jadi perlu punya telinga yang mendengar. Nah dulu waktu saya masih SMP, saya punya teman. Ya, saya bingung, ini anak pinter tapi kalau di kelas ngantuk mulu. Ngantuk terus ya, dan kalau datang tuh selalu rambutnya basah, laki-laki. Ternyata belakang saya baru tahu, ternyata waktu SMP itu dia atlet renang di kota kami. Saya besar di Medan, di kota Medan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelatihnya bilang, kenapa dia selalu ngantuk di kelas? Jam 4 pagi dia sudah di kolam renang. 4 pagi kita lagi ngapain? Tidur. Jam 5 alarm bunyi kita ngapain? Tutup lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Tapi gak bangun-bangun kan. Dia sudah berenang ya. Makanya dia sering kecapean kan kalau di sekolah. Tapi pelatihnya kejam gak suruh dia ke kolam renang jam 4 pagi? Enggak, karena pelatihnya tahu kalau kamu, itu tiap hari loh Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu gak tiap hari latihan, nyebur di kol. Karena kan habis itu harus sekolah ya. Jadi pagi-pagi banget harus sudah renang. Kalau nggak begitu kamu nggak punya kekuatan untuk menang. Ototmu itu tidak terlatih untuk berjuang. Saudara tangkap ini? Jadi pelatih kita itu akan nolong kita. Memberi kekuatan ya. Berapa kali kalau Bapak Ibu Saudara mau punya hati yang mendengar, dia bisa berbicara lewat banyak cara. Saya dulu ya, bukan berarti nggak pernah mau putus asa, berkali-kali saya mau putus asa. Nah suatu ketika, dan cara Tuhan itu beda-beda, ya kan Bapak Ibu Saudara pernah dengar kan. Jadi dulu waktu saya pertama kali nulis lagu ya, nulis lagu itu saya pikir hanya untuk saya. Dan saya cuma bisa main gitar tuh 4 chord, G, E minor, A minor, D. Jadi saya penemu di awal sebelum ada slogan sebuah teh, apapun lagunya G mayor kuncinya. Apapun makanannya, minumannya ya saudara. Waduh, G mayor nyanyi nyembah, tapi lagu-lagu yang sudah ada. Tapi suatu ketika saya dilawat Tuhan ya, terus kok ada lagu gitu ya. Besoknya masih ingat, nggak punya keinginan jadi penulis lagu, nggak punya. Karena saya sekolah di ITB, saya mau lulus tuh jadi insinyur dan melayani Tuhan di marketplace, itu tujuan hidup saya. Dan kemudian ketika tiap hari kan jadi saya nyanyiin lah, tiap hari saya nyanyi bersenandung sambil saat teduh gitu ya. Nah kami serumah teman-teman saya pada dengarkan, nah begitu dengar ikut nyanyiin gitu ya. Terus kemudian nanya, ini kaset siapa? Kalau zaman dulu kan masih kaset. Ibu hidup zaman apa ya? Kami gak pernah lihat kaset. Kaset, nggak ada, lu kamu bisa nyanyi. Itu aku yang nulis, saya merasa sekali teman saya gak percaya bahwa saya bisa nulis lagu. Jadi saya gak pernah punya keinginan untuk bisa jadi berkat. Berkali-kali mau putus asa. Prosesnya tuh gitu, berat, pertandingannya gak ringan loh. Begitu lagunya viral, salah satu lagu viral, itu bukan berarti juga terus langsung saya jalannya tuh kayak enak gitu. Enggak, jadi berkali-kali tuh saya tuh hilang percaya sama Tuhan. Berkali-kali. Pertama kali saya mau give up, saya ingat sekali ya. Itu Benny Hinn pertama kali datang ke Indonesia, Jakarta. Itu kebaktian jam 9, saya dari Bandung sama teman-teman saya jam 6 udah di depan pintu PRJ. Begitu dibuka langsung maju gitu ya, mau duduk. Kan paling depan gak boleh duduk, nomor 2 paling depan. Urapan, karena udah ngeliat kan di televisi Benny itu lempar-lemparan do gitu, itu seorang jatuh.
Lempar-lempar orang lagi syuting-syuting gini kayak gini, brother, dilemparin nanduk gitu kan, kain jatuh gitu. Wih, zaman itu kan jarang lihat orang slay in the spirit ya. Waduh, kagum, pengen nih. Tapi saya ngerasa waktu itu saya bergumul, Tuhan kayaknya enggak. Saya enggak akan dipakai. Saya pokoknya terakhir kali ini, pokoknya aku pulang dari sini aku enggak akan mau lagi pelayanan di musik, pelayanan mahasiswa. Karena saya ngerasa kecil, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya selalu ngerasa kecil. Saya main keyboard cuma bisa C mayor, jadi selebihnya saya pakai transpose. Kalau zaman sekarang kan sudah halal ya brother hukumnya. Kalau zaman dulu main pakai transpose, pemusik yang lain bass, gitar ngeliat kita hina sekali kita Bapak Ibu Saudara. Ih, pakai transpose, nggak bisa ini amatiran ini. Gitu. Jadi saya bilang enggak mau lagi enggak mau. Nggak tahu entah kenapa istrinya Pak Benihin ini datang kan waktu itu. Mau ibadah di sela-sela waktu istirahat. Jadi Pak Benihin istirahat kan ada beberapa sesi. Dia mau ngisi. Nah nggak ada pemusik, semua pada pulang istirahat juga. Kami kan karena datang dari Bandung, pokoknya takut tempatnya diambil kan duduk di situ terus kan. Nah waktu sebelumnya kami ada kesaksian pujian mahasiswa-mahasiswa dari Bandung, saya main nih. Saya naik ke atas ikutan nyanyi gitu, main ala kadarnya lah kan di belakang orang nyanyi nggak kelihatan. Jadi ada panitia, mungkin teman-temannya Ibu Rahel tuh ya, nyari siapa yang bisa main musik ya, siapa yang bisa main musik. Kami kan duduk nomor 2 dari depan. Terus dia lihat saya. Dia lihat saya, dia ingat karena waktu itu jeans saya robek-robek, jadi saya stand out in the crowd. Karena kan masih mahasiswa Bapak Ibu, jeans saya robek-robek gitu kan. Kamu tadi yang main di depan kan? Iya Pak, kenapa? Kamu nanti main musik ya, nanti ada praise and worship ini sebelum Ibu Benihin. Kau bilang, wih, saya langsung bilang, hari ini aku mau memutuskan diri itu tidak lagi pelayanan musik, disuruh ke depan. Teman saya yang lain nggak ada di situ, yang tadi nyanyi rame-rame, yang saya cuman figuran, itu nggak ada yang di situ. Jadi saya naik ke atas, Bapak Ibu Saudara tahu di sebelah saya, Pak Krismanu sama, saya sudah meleleh. Dia kan satria bergitarnya, Bapak Ibu Saudara. Saya aduh mudah-mudahan lagu yang gampang supaya aku nggak pakai transpose aku bisa. Untung How Great Thou Art. Jadi atau Haleluya 12 kali saya lupa. Pokoknya yang gampang. Tapi di situ saya ngerasa Tuhan mulai bicara. Jadi artinya gini, coach kita gak mungkin diam. Mau berhenti lari, disemangatin. Mau berhenti lari lagi, disemangatin. Waktu saya sudah jadi artis rohani juga, waduh gak mau. Terlalu berat Tuhan, terlalu berat pencobaan ini. Menurut saya udah berat banget kan, saya gak tahu di depannya ada yang lebih berat lagi saudara. Tapi yang lebih berat lagi itu yang berpacu melawan kuda gak akan terjadi kalau kita gak lewati fase di mana yang lebih mudah ini terjadi. Gak akan mungkin menang. Kalau di fase yang mudah kita gak menang, apalagi fase yang sulit. Setuju katakan amin. Orang Israel kerjanya ngeluh terus. Kelihatannya menang dari 10 pencobaan yang ada di Mesir. Mereka sepertinya menang. Tapi setiap kali ada gelanggang pertandingan baru, gak pernah menang. Karena apa? Gak ada spirit pemenang. Makanya Bapak Ibu Saudara lihat, firman Tuhan berkata, Mazmur 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Lucu ya, di perjanjian lama rumus berdoa dengan rumus memuji Tuhan bersyukur itu jauh lebih banyak bersyukur. Berdoa berapa kali? 3 kali dalam sehari. Ya makanya Daniel tuh berdoa 3 kali dalam sehari. Itu rumusnya mereka di dalam Mazmur. 3 kali sehari. I cry out to the Lord. Dari pagi, siang dan malam hari. Bersyukur berapa kali? 7 kali, kurangi waktu tidur. 8 jam kan gak mungkin bersyukur tidur gini kan. 24 kurang 8 jam tidur tinggal 16. 16 bagi 7. Setiap 2,5 jam sekali Bapak Ibu Saudara harus bersyukur. Dan saya percaya setiap 2,5 jam sekali itu pasti terjadi sesuatu. Ya kan? Jadi artinya apa? Ketika bersyukur itu kan kita harus lihat Tuhan kan. Terima kasih Tuhan engkau baik. Jadi mata kita tertuju kepada coach kita. Dia lagi suruh ngomong apa? Mungkin seperti teman saya, nyemplung ke kolam renang jam 4 pagi. Harus taat, harus lakukan. Nah saya juga gitu Tuhan, pokoknya kali ini aku menyerah. Aku enggak lagi Tuhan. Udah tersungkur di kaki Tuhan, tiba-tiba rema itu ayat. Dan belum pernah saya dengar pengkhotbah, waktu itu saya belum khotbah saudara. Ayat itu bilang begini, bersama aku. Karena saya bilang, Tuhan pintu tertutup semua bagiku Tuhan. Tidak ada masa depan bagi artis rohani yang tua. Maka tadi saya kata, apakah tua itu dosa? Soalnya di pelayanan tua itu jadi kayak dosa. kayak sakit kusta. Kayak dijauhin gitu ya. Apalagi artis tua gitu loh. Kayaknya aduh dalam hati saya gitu. Kalau tahu gini dulu aku gak mau masuk dalam gelanggang pertandingan ini. Tapi udah kadung kan saudara ya. Terus udah nyerah aku Tuhan.
Terus tiba-tiba ayat itu bicara. Karena saya bilang pintu tertutup Tuhan. Tapi saya dapat pengharapan, ada pendeta yang khotbah. Kalau Tuhan tutup pintu dia akan buka jendela. Tapi saya lihat jendelanya ketutup juga Bapak Ibu Saudara. Ada turun dari plafon itu loh, orang lumpuh. Saya lihat tertutup juga, nggak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan terjadi nggak tahu. Tapi coach itu ngomong sama saya, tiba-tiba ayat itu rema, bersama aku kau akan lompat tembok. Bapak Ibu Saudara pasti jarang baca ayat ini. Karena Tuhan bilang pintu boleh tertutup bagimu, jendela tertutup, itu seperti gang buntu ada tembok tinggi, tapi bersama aku kau akan lompat tembok. Jadi Julie Tamanik ini artis rohani yang gak lewat pintu, gak lewat jendela. Lompat tembok. Tembok kesombongan manusia, tembok keangkuhan, tembok penolakan. Bapak bisa alami di pekerjaan, bersama aku kata Tuhan, engkau akan lompati tembok itu. Jadi coach kita tuh kasih jaminan kemenangan. Yang A, yang kedua, Tuhan sebagai coach, A, apa yang di tanganmu itu cukup. Gak usah banding-bandingin sama orang lain, gak usah bandingin sama talenta orang lain. Yeremia 1 ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Kenapa saya pakai ayat ini? Karena biasanya orang kalau merasa yang di tangannya kecil itu pasti gak akan ditaruh di tangan Tuhan. Terlalu kecil, terlalu impossible. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Tuhan sudah punya rencana dari sejak Bapak, Ibu, Saudara, dan saya belum ada di kandungan orang tua kita. Sebelum ada DNA-mu di situ, dari warisan dari orang tua, Tuhan sudah punya rencana, sudah kenal, beda loh, kenal persis ya, dan sudah dikuduskan. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sebelum aku ngomong, kamu harus ngomong sama bangsa Israel, dan berat itu untuk ngomongnya. Aku sudah kenal engkau, bahkan sebelum engkau ada, aku sudah kenal engkau. Kepada Bapak Ibu Saudara juga Tuhan ngomong, Anda sedang nangis hari-hari ini, merasa itu berat, aku sudah kenal engkau. Dan bukan hanya kenal, dikuduskan, ditetapkan. Tapi biasanya kalau kita ngerasa kecil, kita jawabnya sama kayak Yeremia. Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara dan aku ini masih muda. Benar nggak pandai berbicara? Benar. Benar nggak masih muda dalam hal banyak hal ya. Kalau muda itu skill dan segala macam, rasanya nggak bisa dipakai, nggak bisa ada mujizat. Betul. Tapi ayat 7 berkata, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Ya, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ayat 8, sama-sama 1, 2, 3. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku bersama engkau. Itu yang jadi kemenangan kita. Saudara-saudara, kalau kita bersyukur ya, di pertandingan yang gampang kita bersyukur, maka di pertandingan yang berat pun kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan nanti akan bawa kita naik. Ya. Persoalan yang sekarang berat, nanti ketika ngalamin yang udah lulus nih, naik ujian berikutnya, ternyata yang dulu itu gak ada apa-apa ya. Tapi kalau yang dulu itu kurasa berat, yang sekarang gak ada apa-apa, karena aku jalan bersama Tuhan, maka yang sekarang ini benar-benar lebih berat dari yang dulu. Bisa lewati juga enggak? Bisa. Karena bisa bertanding melawan kuda. Saudara bisa ingat enggak? Pernah baca ya, bahwa kita itu ada di bawah kepak sayap Raja Wali. Kalau udah terbang, udahlah tinggi dia, lewatin si kuda-kuda itu. Bapak Ibu Saudara bisa tangkap ini? Jadi harus ada kekuatan dari Tuhan, itu sebabnya harus nempel sama Tuhan. Dan di dalam Tuhan, jangan pernah anggap kecil sekalipun itu satu talenta. Kalau kita anggap kecil, maka kita akan kubur. Semua orang yang menganggap yang di tangannya itu kecil, tidak pernah akan mempercayakan itu kepada Tuhan. Percayalah, itu nature-nya manusia. Waktu Tuhan mengumpulkan begitu banyak orang berkumpul mencari Tuhan, Tuhan khotbah. Ada lebih 5.000 laki-laki di sana. Kemudian murid-murid bertanya, apakah ada yang membawa makanan? Yang jawab siapa? Anak kecil kan? Saya kadang berpikir, memangnya yang dewasa gak bawa? Mereka tuh sering loh ikutin Tuhan Yesus khotbah itu. Gak mungkin lah gak bawa, Tuhan Yesus kalau khotbah lama. Karena apa? Dia lama pun orang gak kayak kita ya, kalau udah 30 menit udah nengok jam. Apalagi kalau Natal, baru 5 menit udah nengok jam. Jadi artinya apa? Kalau Tuhan Yesus tuh beda, dia khotbah anak-anak aja seneng.
Dikejar-kejar anak-anak, jadi dia penuh kuasa kan. Makanya orang Farisi bingung, kok dia bisa gitu ya? Orang-orang tuh sampai ngejar-ngejar Tuhan Yesus gitu. Dan udah tahu kan, udah sering ikut, pasti tahu butuh makanan. Tapi kenapa orang dewasa itu pasti bekalnya lebih banyak dari anak kecil dong? Ya, kampung tengahnya kan lebih gede. Tapi kenapa nggak ada yang ngacung? Bukan pelit loh Bapak Ibu Saudara. Karena mereka merasa terlalu kecil yang ada di tangannya. Mungkin dia punya 10 roti. Tapi 10 roti, lihat dong 5.000 laki-laki di sini mau makan. Mana bisa? Tapi kalau anak-anak, maka jadilah hatimu seperti anak kecil kan. Siapa yang bawa bekal? Saya! Dia bangga tuh. Karena bagi dia sesuatu yang dipersiapkan orang tua itu gak pernah kecil. Kalau anak kecil itu ya, kalau orang besar aja yang ada kasta-kasta di pekerjaan, bagi dia bapaknya itu paling hebat. Ya, ibunya itu paling hebat. Mau orang lain paling hebat dia gak percaya, bapak aku paling hebat. Jadi anak ini pun ini diberikan ibuku nih. Siapa yang bawa? Saya. Milikilah hati seperti anak kecil. Trust our God Father. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan rajinlah engkau semakin. Dan yang ketiga adalah action. Tetap mengerjakan yang kecil itu. Taruh di tangan Tuhan. Bukan jadi doa. Habis itu kita gak ngelakuin apa-apa. Itu salah kaprah. Penyesatan. Orang Kristen itu harus jadi orang yang rajin. Karena kalau engkau disuruh jalan 2 mil. Orang lain jalan 2 mil. Kamu jalan 1 mil. Kamu jalan 2 mil. Standar ukuran kita tuh di atas rata-rata Bapak Ibu Saudara. Pekerja keras. Nah, jadi tetaplah meningkat. Nah, ini ada ayat yang juga sama ya tentang di Perjanjian Baru tentang orang yang merasa dirinya muda ya. Karena Timotius itu kan bapaknya bukan orang percaya. Dan mungkin gak terlalu dianggap di kalangan hamba-hamba Tuhan pada waktu itu. Tapi Paulus berkata kepada Timotius, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua, apa yang ada padamu jangan lalai mengerjakannya. Ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Tuhan mau kita maju, jangan jalan di tempat, amin. Bahkan di masa pembuangan, ayat Yeremia 29:11 yang sering kita baca, masa depan yang indah penuh harapan, ayat 6-nya berkata, di tempat di mana engkau aku buang, engkau harus semakin bertambah. Kalau ada tanah kerjakan. Ya, ketemu jodoh nikah, punya anak, yang jelas gak boleh berkurang. Amin. Gak boleh berkurang, harus makin tambah. Biarpun kecil tetap harus tambah. Mau tambah cuma 1, mau tambah 5. Pokoknya kalau punya talenta 1 mungkin terlipat gandakan cuma 1. Yang jelas harus tambah. Itu dulu yang jadi sesuatu yang sangat menghiburkan saya. Ketika ngerasa talenta saya 1, saya bilang begini. Kalau yang 5 dilipat gandakan kan tambah 5 jadi 10. Yang 2 tambah 2 jadi 4. 1 ngerasa kecil. Tapi saya pikir 1 kalau dilipat gandakan tambah 1 jadi 2. 2 saya lipat gandakan lagi jadi 4. 4 saya lipat gandakan jadi 8. Jadi cerita itu gak berhenti hanya 1 talenta Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau kerjakan dengan rajin itu pasti akan meningkat. Dan di dalam firman Tuhan orang paling bijak yang pernah ada di muka bumi ini bilang begini. Pengkhotbah 9 ayat 11 tentang pertandingan. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Jadi gak cepat bisa menang gak? Dunia ini bilang cepat baru bisa menang. Tapi firman Tuhan bilang kamu gak cepat kamu bisa menang. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Gak tahu cerdas kayak teman-teman yang lain. Bisa diberkati gak? Bisa. Dan karunia bukan untuk orang yang cerdik cendekia saja. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Yang jelas ada waktu dan kesempatan untuk improve. Untuk meningkat diambil gak? Ada waktu dan kesempatan untuk memulihkan hubungan, diambil apa tidak. Ada waktu dan kesempatan untuk berubah dalam hubungan, diambil apa tidak. Dalam pekerjaan, ada waktu dan kesempatan untuk belajar lagi, diambil apa tidak. Karena kebanyakan orang takut, resiko, ngalamin beban yang lebih berat. Padahal gak mungkin lah mau naik level kalau gak tanggung jawabnya semakin besar. Amin. Nah, saya mau ceritakan tentang waktu dan kesempatan sebelum masuk bagian terakhir Bapak Ibu Saudara. Jadi akhirnya saya pindah ke Jakarta dan saya bergabung di Gereja Bethel Indonesia. Saya jadi singer. Kami Depmus waktu itu namanya Departemen Musik tuh terpusat, kumpul di Linggarjati, ada sekitar 500 orang. Pemimpin kami Pak Fetri dan Pak Fetri almarhum dan Pak Weliar. Jadi kita semua dikumpulin, ada worship leader, ada singer, ada pemusik.
Pak Weller tuh kepingin mengimpartasikan, karena beliau dari dulu sudah penulis lagu, supaya departemen musik juga bisa tulis lagu. Bukan mustahil. Ya, dulu kan jarang ya orang nulis lagu. Dia kasih PR nih, bulan depan dikumpulin. Dikasih ayatnya, bulan depan dikumpulin, dibuat di dalam kertas, not angka, supaya bisa dilihat gitu ya, dibaca dan dinyanyikan. Saya kerjakan tuh Bapak Ibu Saudara, ingat nih, waktu, kesempatan. Saya kerjakan, bulan depan saya datang, saya masukin dalam tas, saya tulis rapi pakai not angka. Terus saya tanya sama teman saya dong, pada bikin PR enggak? Gak ada yang bikin PR. Jadi saya gak berani ngeluarin, kan orang Indonesia gitu ya. Gak ada yang bikin PR, umpetin. Nanti kalau suruh kumpul tak kumpulin. Tapi ternyata Pak Weller pun lupa. Sampai pulang gak ditanya. Saya bawa pulang lagi masuk laci. Ada waktu dan kesempatan diambil tapi gak terjadi apa-apa. Tapi Tuhan setia sama firman. Ada seorang teman saya yang kebingungan, gak punya lagu, butuh satu lagu lagi untuk albumnya. Dia pernah dengar saya pernah tulis lagu Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu, dia tanya punya lagu gak? Lagu saya cuma lagu yang di dalam laci. Yang tidak diingat. Kemudian dia bilang saya mau ambil ini. Bahkan saya pun merasa lagunya gak bagus. Dia nyanyikan apa yang terjadi. Meledak. Lagunya apa? Seperti Bapa sayang anaknya. Saudara nangis-nangis kan nyanyi lagu itu kan? Seorang pikir gini, ibu kenapa bilang begitu? Dulu saya pikir ibu itu dipukulin bapaknya. Begitu luar biasa sampai ibu merasa menderita. Dan ibu tulislah lagu hasil dari pergumulan ibu. Saya sampai menang lomba nyanyi loh Bu. Tapi ternyata hari ini saya baru tahu dan saya kecewa, ternyata lagunya lagu PR. Tapi saya gak kecewa Bapak Saudara, kenapa? Ini saya pribadi yang ngomong ya. Ada 499 orang yang lain dapat kesempatan yang sama. Dan yang kelihatannya kesempatannya gak berarti. Saya dapat ayatnya bukan dari saya. Dari pemimpin saya. Gak pernah kepikir mau tulis lagu itu Bapak Ibu Saudara. Karena PR maka saya tulis. Makanya beda kan. Coba sama satu lagi, kalau ini lagu tuntunan. Kau beri yang ku pinta, itu tuntunan. Kalau seperti Bapa saya, itu lagu PR. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang, kalau kamu dapat waktu dan kesempatan, gak kamu ambil, jangan marah sama Tuhan kalau kamu gak lulus naik next level. Hari ini saya bersyukur dan saya mengerti kalau Tuhan mengurapi itu gak butuh sesuatu yang besar. Lagu PR pun bisa dipakai. Lagu PR tapi orang datang-datang Bu sama saya. Saya ditinggal sama ibu saya sama bapak saya puluhan tahun. Saya benci. Melayani Tuhan loh WL, benci sama bapaknya bisa terjadi. Karena sangat pahit. Tapi waktu saya dengar lagu itu. Dia bukan dengar saya nyanyi, penyanyi itu yang nyanyi. Saya dijamah Tuhan. Lagunya dari PR. Artinya Tuhan gak main-main dalam hidupmu. Ambil Bapak Ibu Saudara, tekun terakhir Ibrani 12 dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Diwajibkan dan untuk menang harus tekun. Cara tekun itu role model kita itu adalah Tuhan Yesus. Tekun itu artinya gini loh, di tengah jalan tuh capek. Mau berhenti kayak saya tadi, mau berhenti berkali-kali. It's okay, asal kamu lihat coach suruh bilang lari, lari lagi. Amin. Caranya gimana supaya kita gak gampang patah semangat? Lihat Tuhan Yesus. Yesus role model kita. Ibrani 12 ayat 2b berkata, Tuhan Yesus itu dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita. Kenapa dia tekun pikul salib dan segala sesuatu yang bahkan yang membuat dia terpisah daripada Bapa? Karena ada sukacita. Sukacitanya apa? Sukacitanya adalah Bapak, Ibu, Saudara dan saya diselamatkan. Tekun itu kalau tujuan kita tuh jangan diri kita. Kalau diri kita percaya Bapak Ibu Saudara itu gampang menyerah. Tadi saya saksi ya, suami saya at the end of karirnya dia diangkat jadi kepala sebuah bank Eropa. Tapi sebelum sampai diangkat tuh dia udah berkali-kali pengen menyerah. Karena apa? Dia masih ada di masa yang kayak anak kelas 2 SD tadi. Dan dia ngerasa persoalannya terlalu berat. Berat gak? Berat Bapak Ibu Saudara. Bagi kami waktu itu sangat berat. Dia gak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia merasa dia kayak gabut kalau di pekerjaan. Dia merasa udah butek. Dia merasa sudah gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan suruh tetap ada di situ.
Suatu ketika dia ngomong gini, aku rindu sekali aku diangkat Tuhan hari ini. Maksudnya dia meninggal. Terus aku menyembah dia selama-lamanya. Enak ya? Terus saya bilang enak di lo gak enak di sini. Dia menyembah Tuhan, terus saya tuh yang ibu rumah tangga, anakku 2 Bapak Ibu Saudara ya. Gimana kami harus hidup? Saya bukan orang yang kerja di marketplace, pelayanan belum kayak begini Bapak Ibu Saudara. Mau hidup dari mana? Tapi terus dia bilang, aku tidak menyerah karena aku ingat istriku dan anakku. Kalau dia belum menikah dia udah keluar gak? Kalau dia belum menikah nih, gak ada tanggungan, keluar gak dia? Keluar. Give up gak dari pertandingan? Give up. Tapi ketika dia tujukan perhatiannya kepada orang lain, dia give up gak? Gak give up. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya kita juga seperti itu. Kalau aku lagi ngalami persoalan nih, lihat berapa banyak orang nanti akan terberkati ketika kita sudah lewat dari sana. Dan kita bisa cerita, Tuhan menguatkan aku. Betapa banyak orang yang dikuatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tutup dengan kesaksian. Ini kesaksian yang jarang saya cerita. Ya. Dulu saya waktu kuliah di ITB saya nyaris drop out. Karena saya banyak pelayanan. Bukan bodoh Bapak Ibu Saudara, bukan. Yang masuk sana harus pintar ya. Saya selesai kuliah, tapi habis itu ngerjain skripsi saya nggak kerjaan. Saya pelayanan kemana-mana. Sampai saya kena dapat surat cinta direktorat. Kalau semester ini kamu tidak lulus, kamu drop out. Kemudian banyak teman saya nyerah loh, drop out dari ITB. Tapi waktu itu saya berpikir gini, karena udah lama nggak ngerjain skripsi, mau ngerjain lagi kan berat. Dan teman saya udah lulus semua. Jadi waktu saya datang ke kampus saya dikirain anak baru. Maba. Dikirain maba sama teman-teman yang lain yang gak kenal, angkatannya sudah 4 tahun di bawah saya. Jadi saya lulus 8 tahun Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu itu waktu saya mau menyerah, saya ingat gini. Padahal saya gak pernah punya bayangan saya melayani anak muda. Kalau aku hari ini menyerah, aku gak bisa berdiri di depan anak-anak muda yang mungkin mau drop out. Yang mungkin udah patah semangat. Yang mungkin udah gak merasa itulah yang paling berat, kan orang nulis skripsi dan merasa itulah beban hidup paling berat kan. Berapa banyak nih yang nunda-nunda skripsi ini di sini nih. Aku mau berdiri dan menjadi saksi bagi mereka. Itu yang membuat saya tuh waktu datang, dosen saya ngamuk, murka. Di mana kamu selama ini? Saya tetap rendah hati, datang terus datang. Ditolak lagi, bukan mudah juga. Ditolak lagi sampai udah aku lulus gak, ini lulus gak? Sampai saya bisa lulus. Itu jalan hidup saya sejalan nih. Dan kelak kemudian hari, ya, saya nulis lagu Bapak Ibu Saudara untuk tidak menyerah. Saya percaya ketika seseorang itu punya sesuatu dalam hidupnya, nggak usah lagu. Ketika Bapak Ibu Saudara bekerja itu terimpartasi proses yang Bapak Ibu Saudara alami. Saya tulis lagu ini Bapak Ibu Saudara. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Ini kan bicara nggak nyerah, amin. Dalam hidup saya melihat ketika nggak menyerah bertanding Tuhan berikan kemenangan. Saya lulus. Kemudian saya jadi hamba Tuhan dan banyak proses. Ketika saya sakit, saraf kejepit, mau pergi pelayanan ke Manado. Saya tetap jalan karena saya orang udah beli tiket dan segala macam. Saya naik ke panggung, waktu itu rambut saya kayak ibu loh Bu, karena saya ikut S-Grey. Model S-Grey tahu kan yang agak-agak beruban-uban itu. Jadi saya udah gitu terus jalan sakitan sampai saya dipapa Harun dan Hur. Mau ke mimbar ini saya ditopang 2 orang loh. Ditaruh kursi. Supaya nanti gak terlalu lama berdiri gitu. Tapi entah kenapa kalau di mimbar saya kok. Jadi jemaat tuh lihat saya kesakitan dan turun dari mimbar saya kesakitan. Gak menyerah. Karena memang kayak dijorokin gitu loh harus ngalamin. Kemudian apa yang terjadi? Berapa waktu kemudian ada seorang yang kesaksian sama saya di DM saya, Instagram saya. Dia bilang dia udah mau nyerah nulis skripsi. Ternyata bener lagi dulu yang saya lihat itu. 15 kali belum ngerjain, ngasih judul 15 kali ditolak terus. Sampai dia bilang udahlah gak usah lulus aku. Gak usah aku kerjakan lagi. Terus dia lihat saya yang udah sakit-sakit gitu saudara. Naik ke mimbar tuh udah ditopang-topang kayak gitu. Tapi tetap memberitakan firman Tuhan. Dia bilang aku tetap mau jalan karena Tuhan jalan di depanku. Akhirnya dia lulus juga. Di preface pendahuluan skripsinya dia tulis terima kasih kepada dosen, orang tua, dan terakhir dia tulis terima kasih kepada Pastor Jurita Manik yang sudah memberitakan bahwa jangan pernah menyerah. Selama masih ada Tuhan selalu ada jalan keluar dan pasti jadi pemenang. Hari ini Bapak Ibu Saudara apa persoalanmu? Tuhan mau kita menang. Amin. Tuhan mau kita next level.
Sebab itu mari mau kita bawa hati kita kepada Tuhan dan kita katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Kau sajalah Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semuanya bergoncang, Allahku, Allah pemenang tidak pernah tergoyahkan. Umat yang menyembah tidak akan pernah tergoyahkan. Kami mau belajar percaya kepadamu Tuhan, Allah yang tidak tergoyahkan. Tidak goyah rencanamu dalam hidup kami, membawa kami jadi pemenang ya Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semuanya bergoncang, Allahku tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami junjung tinggi Kau, kami sembah Yesus, hanya Engkau saja Allah kekuatan kami. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semuanya bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap. Hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau mungkin punya persoalan, engkau mungkin ngerasa bahwa engkau tidak bisa percaya lagi bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam hidupmu. Engkau merasa orang kalahan, engkau merasa gagal. Hari ini Tuhan yang sama berkata kepadamu bahwa Tuhan adalah pelatihmu yang mau membawa engkau dalam kemenangan di gelanggang pertandinganmu. Jangan patah semangat, jangan menyerah. Ayo pandang pada Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada pelatih kita yang paling tahu menuntun langkah hidup kita. Sudah banyak kesaksian Bapak Ibu Saudara, bukan satu dua, begitu banyak kesaksian membuktikan bahwa Tuhan kenal engkau, Tuhan menguduskan engkau, Tuhan menetapkan engkau, Tuhan memegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Mari serukan kepada Tuhan. Kami mau tujukan pandangan kami kepadamu Tuhan. Kami mau terus lari sampai garis finish. Yesus Tuhan, Kau yang ditinggikan. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau saja Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau.
Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau Allah yang tidak tergoyahkan. Oleh karena itu kami pun mau menjadi seperti Engkau. Dikuatkan, dipulihkan, dan maju terus menuju kepada kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Julita Manik. Mari kita arahkan tangan kepada hambanya ini. Atas perkenanan Tuhan sudah boleh menjadi berkat di tempat ini. Biarlah Tuhan kembalikan berkat berlipat-lipat kali ganda. Seluruh keberadaannya diberkati Tuhan. Pelayanannya, suami, anak-anaknya, semuanya ada di dalam perlindungan, penjagaan, dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah kehidupannya kemanapun dia berada, menjadi alat Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa di hari-hari akhir ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Bisa terjadi sesuai dengan iman saudara. Pulanglah dengan beriman lebih lagi dan terimalah berkat Tuhan hari ini, yaitu damai dan sejahteranya yang berlimpah-limpah, kasih anugerah yang dahsyat dalam kehidupanmu, dan tetaplah terus berjanji lebih hari lebih intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya di Pentakosta yang ketiga ini. Dari hari ini sampai Tuhan datang kembali, kita tetap setia kepadanya. Yang setuju katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.